Bagaimana hukumnya sholat orang isbal? Apakah sah? Datang, bahkan Nabi SAW menyuruh mengulangi sama uduk-uduknya, uduk dan sholatnya. Waktu ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena mata kakinya tertutup. Tapi ada hadis mengatakan kalau mata kaki itu tutup, sholatnya diulang. Hadis riwayat Abu Daud, hadisnya dhaif. Hadis dhaif tak bisa membatalkan. Apakah kalau sholat memakai itu tidak sah? Sah sholatnya. Tapi dia maksiat, dia dosa. Ya. Perhatikan, ini sering hadis ini digunakan oleh sebanyak yang diterima, tapi orang ini tidak mendalami mana hadisnya. Salah kesimpulannya. Satu, bukankah Nabi di hadis itu menyuruh untuk wudhu lagi orang itu? Iya Ustaz. Baca hadisnya? Iya Ustaz. Pertanyaan saya, kalau yang salah celananya kenapa disuruh wudhu? Harusnya ganti celana. Kalau yang salah celananya harusnya ganti pakaian, bukan disuruh wudhu. Diam. Baik, pertanyaan kedua. Kalau sampai 3 kali dan yang ketiga dia sholat tidak ditegur lagi oleh Nabi? Iya. Bukankah mengenakan pakaian yang sama? Iya. Pertanyaan saya, kalau yang salah pakaiannya, kenapa saat yang ketiga Nabi tidak menegur lagi? Mendiamkan, membenarkan sholat dengan pakaian yang sama. Diam. Tapi yang jelas sudah pernah kita jelaskan di dalam dosa-dosa besar kita yang lalu ya, pernah ada penjelasan kalau ada hadis yang menjelaskan tidak sahnya atau disuruhnya mengulangi sholat orang yang tertutup mata kakinya oleh Nabi SAW, seseorang yang sedang datang. Bahkan Nabi SAW menyuruh mengulangi sama uduk-uduknya, uduk dan sholatnya. Waktu ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena mata kakinya tertutup. Ada yang melemahkan hadis ini, ada yang menghasankannya, gitu kan? Khilaf di antara ulama. Tapi kalau saya pribadi, saya berpegang pada pendapat yang mengatakan memang batal sholatnya. Ya. Yaitu jangan sampai melebihi 2 mata kaki. Itu nas hadis dalam banyak hadisnya yang sahih. Apakah kalau sholat memakai itu tidak sah? Sah sholatnya. Tapi dia maksiat, dia dosa. Ya. Kalau seseorang melakukan kemaksiatan di dalam sholatnya, maka kemaksiatannya tidak membatalkan sholatnya. Sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa dan mengurangi kadar nilai dari sholatnya. Apa hukum bagi orang yang sholat pakaiannya menutup mata kaki, sholatnya sah? Tapi ada hadis mengatakan kalau mata kaki itu tutup, sholatnya diulang. Hadis riwayat Abu Daud, hadisnya dhaif. Hadis dhaif tak bisa membatalkan sholat. Hadis dhaif tak bisa menjadi dasar hukum untuk. Yang kedua, isbal itu menunjuk juga pada kehati-hatian dalam ibadah. Hati-hatian. Dulu pernah terjadi seorang sahabat sholat. Kata Nabi, Innallaha la yaqbalu salata musbilin. Allah nggak terima sholat orang yang celananya kepanjangan. Falyatawadda, maka wudu lagi. Dia wudu lagi, balik lagi, sampaikan lagi sampai 3 kali. Setelah 3 kali dia sholat, Nabi tidak menegur lagi. Perhatikan, ini sering hadis ini digunakan oleh sebanyak yang diterima, tapi orang ini tidak mendalami mana hadisnya. Salah kesimpulannya. Salah. Saya pernah diberhentikan di Bekasi. Setelah sholat subuh, imami ceramah, mau masuk ke mobil, dipotong di tengah jalan oleh 2 orang. Tokoh, satunya sekretarisnya. Ustaz, mohon maaf saya ingin tanya, menurut Ustaz bagaimana hadis tentang Allah tidak menerima sholat yang celananya isbal? Masya Allah, maksudnya Ustaz celananya kepanjangan, sholat kita kan diterima tuh, gitu kan? Hadisnya di sini kan? Oh iya, di hadis soleh Ustaz. Tayyib, saya punya beberapa pertanyaan saya bilang sebelum kita simpulkan. Satu, bukankah Nabi di hadis itu menyuruh untuk wudu lagi orang itu? Iya Ustaz. Baca hadisnya? Iya Ustaz. Pertanyaan saya, kalau yang salah celananya kenapa disuruh wudu? Harusnya ganti celana. Kalau yang salah celananya harusnya ganti pakaian, bukan disuruh wudu. Diam. Baik, pertanyaan kedua. Kalau sampai 3 kali dan yang ketiga dia sholat tidak ditegur lagi oleh Nabi? Iya. Bukankah mengenakan pakaian yang sama? Iya. Pertanyaan saya, kalau yang salah pakaiannya, kenapa saat yang ketiga Nabi tidak menegur lagi? Mendiamkan, membenarkan sholat dengan pakaian yang sama. Diam. Saya bilang, akhi, disinilah pentingnya belajar hadis dengan mendalami ilmu hadis. Lihat asbabul wurudnya. Ternyata ketika dicek di asbabul wurud, dia wudu, dia lihat belum sadar. Pada yang ketiga, dia sadar. Dia lihat ternyata ketika pakaiannya kepanjangan, bagian kakinya, ada yang tidak terbasuh dengan sempurna, ketutup oleh bagian pakaian tadi. Dia menduga ini mungkin yang dimaksudkan oleh Nabi. Begitu dia basuh, dia sholat, Nabi tidak menegur lagi. Maka yang kedua ini disimpulkan oleh para ulama, hadis isbal ini adalah kehati-hatian dalam ibadah. Maka antum tolong gunakan pakaian dengan hati-hati supaya tidak mengganggu dalam proses ibadah. Mungkin saat wudu terbasuh dengan sempurna, tapi saat jalan najis menempel tanpa antum tidak sadari. Makanya coba bikin yang kira-kira ketika Anda digunakan, baik digunakan tapi juga bisa dijadikan sebagai langkah preventif supaya kotoran-kotoran tidak menempel. Bikin. Saya selalu bikin pakaian tuh celana, misal kalau saya di atas mata kaki sedikit tuh, tapi ya begini sifatnya fisiknya, kadang-kadang yang melorot lagi, kadang melorot lagi ya, tapi kadang-kadang ada orang kreatif, begitu ngelihat, masya Allah digambar video, ceklik, foto, tampil, kadang isbal, kadang tidak muazanah, masya Allah. Nah, itu kadang-kadang tuh kasihan gitu, kasihan hidupnya masih sempat, menurut saya itu sempat ya ngeliatin video, masya Allah, untuk cari kesalahan sekian menit kesekian ada salah keluarin, la haula wala quwwata illa billah ya. Alhamdulillah gitu kan, masih ada perhatian. Alhamdulillah, kalau benar kan kita koreksi, maaf saya salah di sini, tolong masalah, nggak ada masalah di situ ya. Tapi ya harus juga ditempuh dengan cara yang benar supaya jadi baik di situ. Yang ketiga teman-teman, itu hadis-hadis terkait dengan keindahan dalam berpakaian, kepantasan.
Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Karena itu di zaman Nabi sekalipun ada yang isbal, ada yang tidak, itu Masya Allah penampilannya itu sesuai dengan asas kepantasan. Jadi jangan sampai Anda, saya ingin menjaga supaya tidak isbal, masuk ke jas, Masya Allah pakai kemeja, begitu celana ngatungnya luar biasa ke atas, gitu kan? Kan gak enak dipandang juga, gitu kan? Dicari yang sebaik-baiknya, sesuainya, terapkan dalam kehidupan yang tiga ini. Karena itu ada yang ingin ketat, saya ingin selamat aja deh, cari yang selamat, saya gak mau isbal. Jangan dipersalahkan, itu pilihan, jangan saling mencela. Karena itu pilihan, dia mengambil hadis untuk yang paling ketat, dia tafsirkan itu. Tapi juga jangan mencela orang yang barangkali yang menurut dia pantas dia tidak isbal. Dia isbal misalnya, kita mau sholat dia bersihkan, dia gulung supaya nyaman. Enggak usah saling mencela. Dan celaan itu justru yang mengantarkan Anda ke dalam neraka. Masya Allah lewat. Di tempat antum ada banjir juga? Enggak. Kok ngatung?